Erik ten Hag memiliki prioritas kepelatihan di Manchester United setelah kekalahan Arsenal. Manchester United bermain bagus di Arsenal, tetapi kekalahan defensif menyebabkan kekalahan 3-1 dan berakhirnya harapan mereka bermain sepak bola Liga Champions musim depan. Membangun kembali defensif. Kekalahan ini adalah akhir dari harapan Manchester United bermain sepak bola Liga Champions musim depan. Tetapi ironisnya, hal itu datang dalam salah satu penampilan menyerang paling koheren dan produktif mereka selama berminggu-minggu. Pada keseimbangan permainan, United tidak pantas kalah dari Arsenal di Emirates. Mereka kalah karena pertahanan mereka tidak bagus, tidak peduli siapa yang bermain di 4 back. Dua gol yang mereka kebobolan di babak pertama sangat lembut, dengan pertama sangat buruk mengingat pentingnya permainan dan persyaratan untuk awal yang baik. Rafael Varane dan Alex Telles keduanya terlalu santai dalam upaya mereka untuk membersihkan. Dan Diogo Dalot tidak menunjukkan tekad yang sama seperti pencetak gol Nuno Tavares. Itu adalah pertahanan yang menyedihkan. Dan sementara United memulihkan ketenangan mereka tidak pernah memulihkan defisit. Ini adalah kedua kalinya sejak 1978-1979. Mereka kebobolan 50 gol dalam satu liga. Memperbaiki rekor busuk itu harus menjadi prioritas bagi Erik ten Hag ketika dia membawa para pemain ini ke lapangan latihan pada bulan Juli. Fernandes membayar penalti. Tampaknya satu penalti yang gagal untuk Cristiano Ronaldo sudah cukup untuk membuatnya kehilangan tugas tendangan penalti untuk United. Tetapi itu mungkin menjadi yang terakhir kalinya dia membiarkan orang lain mengambil alih. Ketika Scott McTominay berlari untuk merebutkan bola dan menyerahkan kepada Bruno Fernandes menjelang penalti babak kedua United, itu menyebabkan banyak orang mengangkat alis. Ronaldo mengirim penalti melebar ke gawang Middlesbrough di putaran keempat Piala FA, tetapi Fernandes melakukan tendangan penalti terakhirnya di atas mister gawang melawan Aston Villa di awal musim. Mengingat Ronaldo telah mencetak gol dalam pertandingan ini, memiliki 22 gol musim ini, dan telah mencetak 143 penalti dalam karirnya. Rasanya aneh bahwa Fernandes mengambilnya, terutama ketika dia mengalami musim yang mengecewakan. Sang gelandang memang memiliki rekor tendangan penalti yang lebih baik daripada Ronaldo. Tetapi dari ukuran sampel yang jauh lebih kecil, dan jika Anda harus memiliki salah satu dari keduanya untuk mencetak gol, untuk menyelamatkan musim Anda, maka hanya ada satu pemain yang akan Anda pilih. Kegagalan itu menyimpulkan musim Fernandes dan lapisan gula pada kue datang, ketika sentuhannya yang buruk menyebabkan gol ketiga Arsenal 20 menit dari waktu, mengakhiri harapan United untuk kembali setelah babak kedua yang sangat baik sampai saat itu. Pers yang efektif. United tampaknya meninggalkan ide menekan di bawah Ralf Rangnick sejak lama. Tetapi apakah itu selalu menjadi rencana melawan Arsenal atau jika mereka merasakan kegugupan di pertahanan tuan rumah? Ini juga seperti telah mereka tekan dalam waktu yang lama. Terlepas dari keunggulan awal mereka, penggemar Arsenal menjadi semakin gelisah oleh tim mereka yang mencoba bermain dari belakang. Dengan teriakan, angkatlah ke lapangan berdarah. Dari dekat kotak pers setiap awal Aaron Ramsdale menjatuhkannya ke Benwin atau Gabriel. United menerkam keraguan itu. Dengan 4 pemain depan semuanya menekan dengan penuh semangat dan itu terbukti menjadi taktik yang bermanfaat. Memenangkan bola kembali di area yang bagus pada beberapa kesempatan. Penekanan itu setidaknya akan mendorong Ten Hag yang juga menyukai timnya untuk agresif dalam penguasaan bola. Ada tanda-tanda dalam pertandingan ini bahwa United bisa memenuhi tuntutan itu. Kemenangan United. DVD untuk musim United ini mungkin disebut jika bisa salah itu memang salah. Dan cara mereka kebobolan gol kedua akan sesuai dengan narasi itu. United awalnya senang dengan VR Jarred Gillett yang mengonfirmasi bahwa Eddie Nketiah berada dalam posisi offside ketika menyelesaikan di luar David De Gea. Tetapi alasan itu dengan cepat berubah menjadi cek penalti dan Telles tentu saja tidak mengambil bola ketika ia memasukkan ke bagian belakang Bukayo Saka. Mungkin ada beberapa keluhan tentang itu. Tetapi United memiliki alasan untuk merasa sedih karena mereka tidak mendapatkan keputusan di ujung lain. Minggu yang berat bagi Maguire.
Peristiwa mengerikan minggu ini pasti menjadi beban sekali lagi bagi Harry Maguire yang akan dimanfaatkan karena putus asa untuk mengakhiri musim ini. Untuk kreditnya, Kapten United bertekad untuk berada di skuad di Emirates meskipun ancaman bom di rumah keluarganya, tetapi perannya di ibu kota adalah sebagai pengganti. Brainit berbicara tentang minggu yang sulit Maguire ketika dia menjelaskan keputusan itu. Tetapi dia telah memulai jawaban itu dengan mengatakan dia harus memilih 2 bek tengah dari 3 dengan kembalinya kebugaran Varane. Jadi jelas ini adalah perdebatan sebelum insiden di pertengahan minggu. Performa Maguire menurun musim ini, dan perannya sebagai kapten dan sebagai starter akan menjadi salah satu pertimbangan Erik ten Hag sebelum dimulainya musim depan.